Jemaat GKMI Eklesia yang saya kasih dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, salam sejahtera di dalam Tuhan, salam sehat. Selamat berjumpa kembali pada kesempatan yang indah pada pagi hari ini, hari Minggu, di mana kita boleh bertemu selama kurang lebih 1 jam kita beribadah kepada Tuhan secara online. Baik, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita rendahkan hati kita untuk kita berdoa kepada Tuhan, mohon pimpinannya. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini dengan mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Dan kami kembalikan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang beracara. Tuhan yang memberkati kami semua hamba-hamba-Mu, baik hamba yang boleh menyampaikan firman-Mu di dalam segala keterbatasan hamba-Mu dan juga jemaat-Mu yang boleh mendengarkan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, rendahkanlah hati kami supaya firman-Mu dapat mengalir dengan lebih jelas, lebih deras ke dalam hati kami masing-masing. Ampuni segala dosa kami Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau yang nampak. Kami pertaruhkan seluruh ibadah pada pagi hari ini dan khususnya penyampaian firman Tuhan ini dari awal sampai akhir. Terpujilah kiranya nama-Mu Tuhan. Inilah doa, permohonan dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 9. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saya juga ingin sampaikan nats khotbah hari ini saya ambil dari Ibrani pasal 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, "Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku." Sedikit ralat ya Ibrani tadi, dari Ibrani pasal 13 ayat 5 dan 6. Judul khotbah ini saya beri ketidakpastian
ketidakpastian. Ya, ketidakpastian. Suatu judul yang mungkin kurang begitu disukai oleh banyak orang. Tentu saja yang disukai adalah yang pasti-pasti. Kalau tidak pasti, orang biasanya tidak suka atau kurang suka. Kenapa? Karena ketidakpastian sering menyebabkan orang menjadi cemas, orang menjadi galau, orang menjadi khawatir. Bisa-bisa juga orang putus asa, gelisah, stres, pesimis. Dan kalau berlarut-larut bisa saja, tidak jarang juga yang akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang sedang menunggu hasil ujian atau tesnya, ketika dia melihat ada pengumuman di papan dengan sedikit cemas apa yang akan terjadi dengan dia. Apakah saya akan lulus atau saya harus mengulang lagi? Demikian juga seorang pasien, misalnya pasien tumor di dalam salah satu bagian tubuhnya, dia sedang menanti hasil yang akan disampaikan oleh dokter, hasil laboratorium atau hasil foto atau hasil biopsi. Dengan harap-harap cemas pun dia menantikan apakah tumor ini tumor ganas atau tumor jinak. Demikian juga dengan seorang terpidana yang sedang menantikan vonis daripada hakim yang mengadilinya. Juga dengan rasa gelisah dia menantikan apakah hukumannya berat atau ringan. Jangan-jangan bahkan mungkin hukuman selama hidup atau bahkan juga hukuman mati. Tidak berbeda jauh juga dengan seorang pemuda yang dengan dak-dikduk hatinya, jantungnya menunggu apa keputusan daripada orang tua gadis idamannya akan lamarannya. Adakah lamarannya itu akan diterima atau tidak? Karena hal ini akan sangat menentukan kehidupan dia selanjutnya. Karena dia sungguh sudah sangat-sangat mengharapkan gadis itu akan menjadi teman hidupnya. Ya, hal-hal inilah yang mungkin dialami juga oleh orang yang sakit lumpuh yang kita baca sama-sama tadi. Yaitu suatu perasaan yang diliputi dengan ketidakpastian. Sangat kental sekali dengan ketidakpastian. Kalau saudara tadi membaca dari ayat 5 dikatakan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ya, jikalau seseorang sakit baru sehari, 2 hari, 3 hari, mungkin dia masih punya kepastian bahwa sakitnya akan sembuh. Tapi kalau sudah lebih dari 1 minggu atau 2 minggu, sakitnya masih sama terus. Seperti itu, kepastian itu akan semakin berkurang. Terlebih kalau sudah sebulan, 2 bulan, sama, tidak ada perubahan sakitnya. Kepastian itu akan turun drastis. Apalagi kalau sampai bertahun-tahun. Nah, coba
Saudara dan saya bayangkan orang yang sakit ini 38 tahun lamanya sakit dengan tidak ada perubahan sama sekali. 38 tahun waktu yang sangat-sangat lama bagi orang-orang yang menanti-nantikan sesuatu perubahan di dalam hidupnya. Ayat yang selanjutnya saya akan baca ayat yang ketiga. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ketidakpastian yang lain ialah banyaknya orang sakit di tempat itu. Ada 5 serambi dan penuh dengan orang yang sakit. Mereka juga sama-sama mengharapkan mereka akan sembuh. Tetapi mengingat banyaknya orang yang sakit, barangkali ratusan atau barangkali ribuan, tentu kesempatan yang ada sangat-sangat minim. Karena hanya 1 orang saja yang terdahulu yang masuk ke dalam kolam itu ketika airnya bergoncang. Siapa yang terdahulu, dialah yang akan sembuh. Jadi 1 di antara sekian ratus atau sekian ribu tentu saja suatu ketidakpastian yang cukup besar. Ayat 4 juga mengatakan, sebab sewaktu-waktu turun malaikat ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Jadi datangnya goncangan air kolam ini dikatakan sewaktu-waktu. Tidak bisa ditentukan waktunya, kapan. Seminggu sekali kah? 2 minggu? 1 bulan? Tidak ada yang tahu. Jam berapa? Pagi, siang, sore, atau malam? Tidak tahu juga. Jadi tentu ini juga menjadi faktor ketidakpastian juga bagi setiap orang yang sakit di situ, juga bagi orang yang sakit lumpuh 38 tahun tadi. Kemudian ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya ketika Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Dia berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Faktor yang keempat ialah tidak ada orang. Siapa yang bisa menolong dia untuk membawa dia menceburkan ke dalam kolam itu ketika ada goncangan air, oleh karena mereka percaya ada malaikat yang turun. Semua orang tentu saja menghendaki mereka akan cepat-cepat terdahulu masuk ke dalam kolam itu. Tidak ada yang mau mengalah. Jadi ini juga suatu ketidakpastian. Dan yang terakhir ialah dikatakan tadi, hanya 1 orang saja yang terdahulu yang bisa sembuh dari penyakitnya ketika dia menceburkan ke dalam air kolam itu. Kembali lagi, kalau 1.000 orang berarti kesempatannya 1:1000. Jadi 1/10%. Iya, inilah yang saya katakan tadi. Orang yang sakit lumpuh ini semacam kental sekali hidupnya dengan ketidakpastian disebabkan faktor-faktor tadi. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana dengan situasi sekarang ini yang saudara dan saya dan masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat hampir di seluruh muka bumi ini juga mengalaminya. Tidakkah ada kemiripan atau kesamaan
dengan situasi yang dialami oleh orang yang sakit lumpuh 38 tahun lamanya tadi. Yang pertama dari segi waktu. Kita sudah lebih dari 15 bulan kita hidup di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Biasanya kita hidup dengan normal, kita bisa bertatap muka dengan orang lain dengan normal, kita bisa berjabatan tangan, bisa cipika-cipiki, kita bisa mau kemana saja, mau makan, mau berkerumun, mau beribadah juga dengan tatap muka. Tidak ada yang melarang kebebasan itu. Tapi berbeda dengan keadaan sekarang yang disebut masa new normal. Terbatas sekali, kita harus memakai masker, kita harus menjaga jarak, kita harus mencuci tangan, kita harus menghindari kerumunan-kerumunan yang semuanya terasa menghambat kita. Belum lagi banyak sekali yang harus berhenti dari pekerjaannya oleh karena tokonya tutup, usahanya bangkrut, hotelnya juga tutup, tidak ada turis yang datang, dan seterusnya dan seterusnya. Di samping itu, kebebasan mereka juga dibatasi dengan harus mengikuti protokol kesehatan. Tidak jarang atau tidak sedikit yang akhirnya oleh karena tidak bekerja sekian lama, mereka pindah haluan atau cari pekerjaan lain. Bahkan banyak yang bekerja sendiri, menjual makanan, kuliner. Ya, sebulan 2 bulan tampaknya kelihatan laris. Tetapi belakangan ketika kita tanya, waduh, sekarang sudah sepi Pak, banyak saingannya, katanya begitu. Kepada siapa mereka dapat minta tolong kalau mereka membutuhkan modal misalnya? Karena semua orang juga membutuhkan modal, mereka juga perlu mencari modal untuk bekerja secara pribadi, sehingga juga ini menimbulkan ketidakpastian. Lalu sampai kapan keadaan ini akan berhenti? Dulu waktu awal mula timbulnya pandemi ini diperkirakan beberapa bulan saja atau 1 tahun. Bahkan Bapak Doni Monardo pernah mengatakan tahun 2021 sebelum 17 Agustus diperkirakan sudah akan berhenti. Kenyataannya sekarang kita mendekati 17 Agustus. Sebaliknya yang terjadi malah penyebaran bertambah-tambah. Sehingga tidak ada yang berani memprediksi, meramalkan sampai kapan pandemi ini akan berhenti. Sama seperti orang yang sakit 38 tahun tadi. Ketika sudah menginjak 1, 2, 3, bahkan 10 tahun, sampai kapan ini? Tidak ada yang bisa menjawab. Jawabannya ialah barangkali walahu alam. Dan akhirnya saudara-saudara, saya dan kita semua sebagai pengikut setia Kristus, bagaimana kita menyikapi masa pandemi COVID-19 yang saya beri judul khotbah saya ini dengan ketidakpastian. Adakah jawaban kita sama seperti kebanyakan orang pada umumnya? Ya, beginilah, putus asa. Mereka mengatakan stres, mengatakan khawatir, mengatakan ya gelisah sekali. Tidak tahu apa yang harus kami lakukan.
Karena kami melihat anak-anak kami ketika mereka menangis karena ketidakadaan makanan. Hati kami juga terenyuh sekali, begitu kata mereka. Dalam keadaan yang seperti ini, dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang kita kasihi juga. Saya mengajak sekalian kita untuk jangan menyerah. Memang kita diliputi oleh ketidakpastian dalam segala segi kehidupan kita. Tetapi sekali lagi, sebagai umat Tuhan, pengikut Kristus, mari kita tidak menyerah kepada situasi yang seperti ini. Mari kita menyerah kepada Tuhan. Jangan menyerah kepada kesulitan yang kita hadapi. Tapi mari kita angkat kita untuk menyerahkan ini kepada Tuhan, kepada Kristus kita. Karena hanya di dalam Kristuslah ada jawaban bagi setiap masalah kita. Kalau kita menyerah dengan mengangkat tangan kita kepada Tuhan, maka Dia yang akan turun tangan untuk menolong saudara dan saya. Saya teringat akan apa yang terjadi ketika murid-murid Tuhan Yesus pada waktu mereka melayari danau Tiberias. Oleh karena Tuhan menyuruh mereka untuk menyeberang di tengah laut, pada tengah malam tiba-tiba angin keras menghantam perahu itu. Mereka sangat ketakutan, tapi tiba-tiba mereka melihat ada bayangan putih-putih yang berjalan di atas air. Dan seorang murid mengatakan, "Itu Tuhan." Dan ketika Petrus dia tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus, maka dia berteriak, "Tuhan, tolonglah saya untuk datang kepada Tuhan dengan berjalan di atas air." Dan Tuhan Yesus mengizinkan, "Mari, datanglah kemari." Petrus segera turun ke dalam air dan dia berjalan di atas air. Tapi kita tahu bahwa sementara dia berjalan, dia merasakan begitu tiupan angin keras, mulai khawatir, mulai cemas dia. Dan akibatnya tatapan matanya tidak lagi kepada Tuhan Yesus, tetapi kepada ombak dan angin yang keras itu. Dan rasa ketakutan inilah yang mengakibatkan kemudian dia mulai tenggelam. Tapi dia berteriak minta tolong, "Tuhan, tolonglah aku." Dia mengangkat tangannya. Dan saat itu juga Tuhan Yesus mengulurkan tangannya untuk mengangkat dia dari dalam air. Saudara dan saya dapat baca dari Matius pasal 14 ayat 30 sampai dengan 31. Jadi tidak ada jawaban yang dapat memuaskan saudara dan saya. Kita mau mencari dimanapun juga situasi ini, semua orang dapat dikatakan mengalaminya. Jawaban satu-satunya ialah Kristus adalah jawaban dari ketidakpastian hidup kita. Karena hanya di dalam Dia saja ada kepastian. Dan sebagai bagian akhir daripada khotbah ini, saya ajak saudara-saudara untuk kita belajar membaca beberapa bagian saja dari firman Tuhan ini yang boleh menolong kita untuk kita tetap kuat, tetap teguh, tetap kokoh di dalam kita hidup dalam situasi yang seperti ini. Ibrani pasal 13 ayat ke-5 dan ke-6. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman,
Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Sekali-kali aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Sekali-kali, bukan sekali-sekali. Kalau sekali-sekali itu ya kadang-kadang begitu meninggalkan, kadang-kadang tidak. Sekali-kali artinya satu saat pun aku tidak akan meninggalkan engkau, dan satu saat pun tidak mungkin aku membiarkan engkau. Dan ini adalah janji Tuhan kepada kita. Kalau tidak mungkin dia meninggalkan kita, artinya Tuhan bersama-sama dengan kita terus-menerus. Selain bersama-sama dengan kita, dia juga berkata, sekali-kali aku tidak membiarkan engkau. Artinya Tuhan ikut campur di dalam segala keadaan kita. Tidak mungkin dia lalu, masa bodoh. Tidak. Dia bersama dengan kita dan dia ikut campur dengan segala macam apa yang kita alami. Kita baca dari Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja. Jadi dia juga ikut campur, sekali lagi dia ikut campur dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang mereka yang mengasihinya. 1 Petrus pasal 1 ayat 25. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Jadi firman yang saya bacakan dan saudara dan saya dengar adalah firman yang ya dan amin, tetap untuk selama-lamanya. Kemudian Yohanes 15 ayat 16 yang sudah sering kita baca. Yohanes 15 ayat 16. Kita sudah kenal dengan baik. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Di sini kita lihat bahwa Tuhan itu proaktif. Sama seperti tadi, orang yang sakit tadi. Sebenarnya orang yang sakit tadi tidak kenal pada Tuhan Yesus. Bahkan barangkali dia juga tidak pernah dengar. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang dan menawarkan, maukah engkau sembuh? Maka orang sakit tadi menjawab, Tuhan, tidak ada orang yang dapat menolong saya untuk menceburkan saya ketika air itu bergoncang. Jadi dia tidak tahu siapa yang menawarkan dia untuk sembuh. Jadi Tuhan yang datang kepada orang yang sakit ini. Tuhan yang proaktif. Nah, ini menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Seringkali kita merasa bahwa Tuhan itu membiarkan kita tidak peduli dengan keadaan kita, apalagi kalau sampai menolong. Tidak seperti itu. Tuhan yang saudara dan saya kenal, dia proaktif. Belum sampai kita tahu siapa Tuhan itu, barangkali kita lupa, tapi Tuhan tahu persis keadaan kita. Dia proaktif untuk menolong saudara dan saya. Dan ayat yang terakhir dari Roma pasal 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Dia di sini adalah Tuhan Yesus. Jadi saudara dan saya sudah mengenal Tuhan Yesus, bukan?
Dan kita sudah menerima dan percaya dan menerima Dia di dalam hidup kita. Karunia yang luar biasa yang Allah Tuhan kita berikan kepada kita. Dia tidak menyayangkan anaknya dan anaknya ini Dia berikan kepada kita. Manakah mungkin dikatakan gitu tadi? Bagaimana mungkin? Lawong yang anaknya yang sendiri yang dikasih diberikan kepada kita. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Artinya apapun kebutuhan saudara dan saya, Dia akan berikan dan Dia akan cukupkan. Biarlah firman Tuhan ini menolong saudara dan saya yang sementara ini hidup di dalam ketidakpastian untuk tidak menyerah. Karena janji Tuhan itu ya dan amin dan pasti. Firman Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Kita pegang itu. Dan inilah yang menjadi kekuatan bagi saudara dan saya untuk terus maju di dalam kehidupan kita. Entah sampai kapan, itu adalah hak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembalikan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami masing-masing Tuhan, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada yang sementara ini Tuhan. Engkau tahu kami seringkali merasakan ketidakpastian di dalam hidup kami ini ya Tuhan. Jangan sampai Kau biarkan kami Tuhan sehingga kami menyangkal akan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Kasih-Mu, kesetiaan-Mu dari kekal sampai kekal Tuhan. Oleh karena itu biarlah ini menjadi kekuatan yang pokok di dalam kehidupan kami. Selama Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup ini. Terpujilah kiranya nama-Mu Tuhan. Inilah doa, syukur dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.